Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang gradient. Pada Adobe Illustrator dan Inkscape, kita dapat mewarnai sebuah objek bukan hanya dengan solid color, tetapi juga dengan warna gradasi. Nah, seperti apa cara menggunakan gradient? Yuk kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dari Adobe Illustrator terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan kita sudah memiliki dokumen untuk praktis kita hari ini. Seperti biasa, teman-teman dapat mendownload atau dapat unduh dokumen praktis ini di description box. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita mulai dari menyeleksi persegi yang berwarna putih di sini ya teman-teman. Nah, hanya saja ini masih dalam ungroup, kita klik kanan saja lalu, masih dalam grup ya. Tadi kita sudah ungroup. Lalu kita seleksi di salah satu persegi yang pertama ini ya teman-teman ya, persegi yang berwarna putih. Nah, ada 4 persegi warna putih. Kita pilih yang pertama dulu ya teman-teman, yang ada keterangan ini adalah linear gradient ya teman-teman. Maaf ya, agak belibet. Nah, di linear gradient ini kita akan memberikan sebuah gradasi warna secara garis linear ya teman-teman ya. Linear ini bisa dalam vertikal, horizontal, diagonal ya, yang pasti masih dalam kategori gradasi yang lurus seperti itu ya mungkin ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat secara langsung. Dan di sini kita ada warna bantuan ya. Jadi kita akan membuat gradasi dari warna hijau ke warna biru seperti ini. Kita seleksi terlebih dahulu persegi yang ada di atasnya, persegi yang besar ini yang nomor 1. Lalu kita akses gradient tool atau shortcutnya ini kalau di Adobe Illustrator itu G ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali dan klik di perseginya kembali, dan secara default ini akan membuat gradasi warna hitam dan putih teman-teman ya. Untuk kedua warnanya, warna hitam dan putih ini bisa kita ganti. Caranya cukup mudah, kita bisa klik 2 kali di gradient panel seperti ini ya teman-teman, yang ada warna putih dan warna hitam seperti ini di slidernya. Kita bisa klik 2 kali di sana atau di sini langsung teman-teman ya, di padnya yang ada di objek tersebut. Nah, ini kita bisa klik salah satu warna yang ingin kita ganti terlebih dahulu. Nah, kita juga bisa menggunakan color picker seperti ini. Kita klik saja lalu kita klik di sini. Dan untuk warna yang hitam ini kita ganti dengan warna yang biru ini. Ya, sudah jadi ya teman-teman. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini bisa kita atur arah dari gradasinya teman-teman. Maaf ya. Jadi dari gradientnya ini kita bisa atur arahnya. Kita kembali aktifkan ini atau enggak dimatikan saja dulu ya teman-teman ya color pickernya. Dan kita bisa klik and drag seperti ini di area perseginya teman-teman atau di luar areanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin sedikit overlapping gitu ya, atau keluar offside ya, bukan overlapping ya teman-teman ya, sedikit lebih offside dari persegi ini ya, teman-teman bisa tariknya itu dari luar keluar lagi atau dari dalam keluar seperti ini ya teman-teman ya. Ini pasti akan mempengaruhi dari kuantiti warnanya ya teman-teman ya, proporsi dari gradasi warnanya. Baik, saya coba seperti ini dulu ya teman-teman ya. Ya. Sekarang kita gunakan selection tool kembali dan seleksi persegi yang ada di sebelahnya. Ini adalah radial gradient, tapi sepertinya saya ingin menghapus stroke yang ada di linear gradient teman-teman agar terlihat lebih menarik. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi indikator warnanya ya teman-teman, karena kalau yang aktif di sini adalah stroke, nanti yang akan tergradasi adalah stroke-nya. Saya ingin stroke-nya dihilangkan dan kita ganti di fill color-nya ya teman-teman. Kita klik 2 kali di sini atau sekali di pad-nya ya, di perseginya ketika sudah aktif gradient tool-nya. Ya, jadi kalau di Adobe Illustrator ini gradient ini termasuk alat ya teman-teman ya, gradient tool. Dan ada juga panelnya secara sendiri seperti ini. Kita ganti warnanya seperti yang tadi ya teman-teman, di warna, maaf. Di sini kita ganti warnanya menjadi warna biru, lalu yang warna ungu
Kita klik 2 kali dan ganti ke warna ungu seperti ini. Nah, tapi di sini diminta untuk membuat gradient tool, teman-teman. Kita akses lagi gradient panel-nya. Kalau tidak ada gradient panel, teman-teman bisa pergi ke menu window di atas, lalu cari gradient, teman-teman ya, dan aktifkan. Radial atau gradasi jenis radial ini kita bisa akses di jenis gradasi ya, teman-teman. Ada type di sini, pilih yang tengah. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ini kita bisa atur juga seperti apa luasnya dari radial ini ya, berbeda dengan yang tadi linear. Linear itu gradasinya lurus seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau radial ini seperti membentuk lingkaran gradasinya. Nah, seperti ini. Ya. Ini bisa kita atur skalanya juga. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuat gradasi warna lebih dari 2 warna, teman-teman ya. Kita seleksi dulu persegi yang ada di sini ya, yang di sebelah kiri bawah ini. Persegi putihnya kita akan ganti fill-nya menjadi, kita aktifkan dulu gradient tool-nya dan klik sekali di perseginya. Lalu kita pergi ke gradient panel ya. Kita bisa menambah secara langsung di slider ini ya, teman-teman ya, gradient slider ini untuk menambah warnanya seperti ini. Dan warna yang tengah ini saya mau pick warna yang tengah, lalu warna yang biru ini kita ganti dengan warna yang ada di sini, lalu kita ganti lagi yang paling kanan ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini pun kita bisa atur apakah mau radial atau gradasinya linear ya, teman-teman, seperti ini. Nah, silakan diatur atau mau ditukar-tukar, ini tinggal kita tukar-tukar saja, teman-teman ya. Jika ingin menukar posisinya, kita tinggal sliding saja icon-icon warnanya di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah gradasi 3 warna dan bisa juga lebih dari itu ya, teman-teman. Tinggal klik saja di sini ya. Bebas. Nah, kita coba apakah bisa di sini. Bisa juga ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini langsung di pad slidernya yang ada di persegi ini. Dan sudah. Kita bisa menambah lebih dari 1-2 warna. Itu bisa ya, teman-teman, untuk membuat sebuah gradasi. Tentunya lebih dari 2 warna ya, teman-teman, kalau gradasi itu. Ya, seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mengatur transparansi dari sebuah warna pada gradasi, teman-teman ya. Contohnya, kita kembali lagi ke yang linear misalnya, teman-teman. Kita ingin yang warna hijaunya ini transparansinya 0 misalnya ya. Sehingga dia akan memudar seperti ini, teman-teman. Ya, jadi warna si biru. Oh, ini biru ya, teman-teman, yang lagi aktif ini warna biru. Maaf ya. Yang kita mau hilangkan itu atau transparansinya kita pudarkan itu yang warna hijau misalnya. Berarti kita harus aktifkan warna yang hijau ini terlebih dahulu, lalu opacity-nya bisa kita buat 0. Seperti ini. Nah, sudah ya, teman-teman ya. Oke, ini kembalikan dulu ke 100 ya. Ini agak sedikit error. Nah, kita kembalikan 100. Kita gantinya yang ada di sini ya, teman-teman ya. Ini bebas sebenarnya transparansinya mau seperti apa. Ini akan terlihat ketika kita menggabungkan di warna lain ya. Misalnya teman-temannya ada objek lain. Nah, kita coba posisikan dia seperti ini. Nah, ini transparan ya, teman-teman ya. Terlihat karena ada opacity yang di bawah dari 100. Jika ini kita ganti menjadi 0, ya seperti ini. Ya, hilang ya bagian warna hijaunya. Tapi masih terlihat gradasinya. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi selain warnanya bisa kita ganti, arahnya, jenisnya, kita juga dapat mengganti transparansinya. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, nah, di Adobe Illustrator ini ada salah satu jenis gradient yang ini sangat populer dan memang ada di Adobe Illustrator untuk versi-versi yang masih terbaru ya, teman-teman ya. Saya kurang yakin di Adobe Illustrator 2021 apakah sudah ada atau belum ya, boleh nanti dicek, teman-teman. Agak kurang ngeh aja ya, teman-teman ya, atau kurang sadar apakah sudah ada atau belum di Adobe Illustrator 2021 ya. Seperti itu misalnya, belum tahu.
Jadi silakan teman-teman boleh melihat. Untuk memastikannya itu adalah di gradient panel ya teman-teman. Di sini ada freeform gradient seperti ini. Nah, kalau sudah ada, ini bisa kita klik aja langsung otomatis muncul ya. Ketika kita sudah menyeleksi perseginya atau objek apa yang kita ingin buat gradasinya. Tentunya freeform ini menarik karena kita bebas meletakkan gradasi dan meletakkan warnanya. Mungkin sebelumnya kita kenal dengan gradient mesh, itu juga masih ada ya teman-teman ya. Tapi ini lebih mudah digunakan selain dengan gradient mesh tadi. Mungkin kalau teman-teman melihat desain ini lebih populer ketika kita melihat desain-desain UI dari sebuah aplikasi ataupun tampilan-tampilan web ya, seperti itu. Nah, coba kita ganti teman-teman untuk warna-warnanya di sini. Ini masih sama, kita klik dulu ya. Warna mana yang mau kita ganti ya. Di sini ada indikatornya masing-masing. Pakai picker ya teman-teman. Dan kita ganti salah satunya. Ya. Apakah ini bisa dihapus? Bisa ya teman-teman, ketika kita seleksi di sini. Stopnya kita delete. Nah, ini stop color ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lakukan modifikasi yang lebih free ya, lebih bebas seperti ini. Tentunya ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi memiliki variasi gradasi yang tidak kaku mungkin ya, karena bebas. Nah, sudah jadi. Ini dia gradient tool di Adobe Illustrator. Selanjutnya kita akan mempelajari gradient di Inkscape. Ya, teman-teman, kita sudah beralih ke Inkscape dan masih dengan dokumen SVG yang sama. Kita akan melakukan hal yang sama juga, membuat beberapa jenis gradient di Inkscape. Apakah sama atau sedikit berbeda cara penggunaan gradient? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari persegi yang pertama ini dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya sama dengan Adobe Illustrator. Tadinya itu persegi-persegi ini dan warna-warna contekannya itu tergrup ya teman-teman. Jadi perlu di-ungroup dulu agar dapat terseleksi secara terpisah seperti ini. Kita coba yang untuk membuat gradasi linear dulu ya teman-teman ya. Kita coba seleksi persegi berwarna putih ini, lalu filenya kita akan ganti menjadi gradasi linear. Caranya seperti apa? Sama, kita akses gradient tool atau shortcutnya itu G teman-teman. Lalu kita klik saja di persegi tersebut ya. Nah, akan muncul pad gradasinya di sini atau slider gradasinya di persegi ini. Tapi kok tidak ada gradasinya atau tidak ada warnanya? Ya, karena secara default di Inkscape untuk membuat gradasi ini akan berwarna putih dan untuk warna lainnya itu juga putih tapi transparan teman-teman ya. Dan yang berbeda, opacity di Inkscape itu diwakili dengan inisial A untuk alpha ya teman-teman ya. Dan kalau tidak menemukan alpha ini, teman-teman bisa pastikan di sini untuk mode warnanya itu HSV atau HSL ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa mengganti warnanya itu sama dengan di Adobe Illustrator ya teman-teman ya. Kita aktifkan salah satu pause atau stop warnanya seperti ini. Jadi kalau kita mau edit salah satu warnanya seperti ini nih, kita klik di salah satu stopnya seperti ini, apa yang persegi atau yang lingkaran ya. Nah, di sini saya coba dulu yang persegi. Ternyata yang persegi itu adalah yang warna putih solid ya teman-teman ya. Opacity-nya yang 100%. Nah, kalau yang lingkaran itu warna putih yang transparansinya itu 0 atau alfanya ini 0. Kita bisa input dulu ke 100 dan kita coba ganti yang warna putih ini. Kita aktifkan ya teman-teman, kita seleksi, ini masih dengan gradient tool, lalu kita berganti ke dropper tool atau shortcutnya itu D, seperti ini, lalu kita kembali lagi ke gradient tool dan aktifkan stop warna putih ini ya teman-teman ya, karena ini tinggal warna yang putih, karena warna putih yang satunya ini sudah berganti ke hijau, kita seleksi yang lingkaran ini, lalu tekan tombol D untuk dropper tool dan ambil warna biru. Ya, untuk merubah arah gradasinya, teman-teman bisa menggunakan gradient tool sama dengan Adobe Illustrator ya. Kita tinggal klik and drag seperti ini. Lalu untuk
warna yang berikutnya, ini radial ya teman-teman ya, gradasi radial. Kita seleksi dulu dengan selector tool ya, kalau di Inkscape ini selector tool. Lalu kita gradasi perseginya dan kita aktifkan gradient tool, lalu klik saja 2 kali di sini, lalu kita ganti mode warnanya menjadi radial. Ada di panel Fill and Stroke di sini ya teman-teman ya. Ini perbedaan dari Inkscape dan Adobe Illustrator. Untuk gradient panel itu gabung ke Fill and Stroke panel ya teman-teman ya. Dan kita aktifkan yang radial. Nah, sama ya, tidak terlihat apa-apa karena masih warna putih dan putih, transparansi 0 ya, atau opacity-nya 0. Kita ganti dulu untuk warna yang putih ini menjadi warna yang biru dengan dropper tool. Jangan lupa diseleksi dulu ya teman-teman ya, untuk stop warnanya. Lalu untuk warna yang putih transparan ini kita aktifkan di, maaf ya, kita aktifkan di sini atau di sini ya teman-teman ya. Kita bisa keduanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di slider gradient di panel Fill and Stroke ini yang aktif itu adalah yang warna putih transparan. Ini ada tanda titiknya nih teman-teman ya. Kalau kita aktifkan yang warna biru ini, nah titiknya di sini. Oke, kita coba seleksi dulu untuk warna putih transparan ini, kita ganti dulu opacity-nya menjadi 100 agar terlihat warnanya solid. Dan kita, seleksinya terlepas nih teman-teman ya. Kita seleksi lagi dan kita ambil warnanya dengan dropper tool. Seperti ini. Untuk memperbesar area radialnya atau lingkarannya, kita kembali ke gradient tool, lalu seleksi yang lingkaran ini ya teman-teman ya. 2 lingkaran ini. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat gradasi radialnya ini lebih luas. Kalau salah satunya seperti ini, yang diseleksi hanya salah satu gitu ya, itu akan kurang presisi ya, jadi mungkin agak sedikit lebar gitu ya gradasinya. Baik, jika sudah, kita ke persegi yang ketiga untuk membuat gradasi lebih dari 2 warna. Nah, caranya sama ya teman-teman ya. Kita hanya klik saja di mana kita ingin menambah warnanya. Kita aktifkan dulu gradient tool-nya, shortcut-nya G, dan klik 2 kali di sini, di perseginya. Kita ganti warnanya. Di sini saya ganti dulu yang sliding paling pojok kiri ya teman-teman, atau yang persegi. Dan akses dropper, langsung ambil warnanya. Kembali lagi ke gradient, seleksi yang lingkaran. Lalu saya kembali lagi ke dropper, ambil warna yang mungkin yang tengah ini saya akan jadikan yang paling pojok kanan ya teman-teman. Lalu kembali ke gradient, saya akan tambahkan warna di tengah sini ya, seperti ini teman-teman ya, akan ada notes tambahan. Lalu kembali ke dropper dan ambil warna yang ketiga. Seperti ini. Dan sudah jadi. Kita bisa mengubah arahnya seperti apa yang kita harapkan ya, teman-teman, seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, jika di Adobe Illustrator itu ada freeform gradient ya, gradasi yang bebas letaknya dan warna-warnanya, di Inkscape ini juga ada ya teman-teman, tapi istilahnya adalah mesh gradient ya, di sini nih teman-teman ya jenisnya. Nah, untuk mengaktifkannya kita menggunakan gradasi, bisa menggunakan mesh tool langsung juga bisa nih. Di sini ada mesh tool ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Akan otomatis mode fill itu akan berganti ke mesh gradient ini teman-teman. Nah, sebenarnya mesh gradient ini bukan freeform ya teman-teman ya, karena tidak sebebas freeform untuk pengaturan gradasinya ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk mengganti warnanya, kita seleksi terlebih dahulu ya di mode mesh tool ya. Mesh tool ini ya teman-teman ya, di bawah gradasi kita seleksi nodes yang ada di sudut-sudutnya ini ya. Kebetulan ini persegi, jadi ini adanya di sudut. Nodes itu yang bentuknya seperti belah ketupat ini ya teman-teman. Ya, kita seleksi salah satunya, lalu kita ambil warna yang kita inginkan. Misalnya di sini warna yang pinknya ya, magentanya. Lalu kita ganti yang ini menjadi warna yang biru. Dan yang paling atas ini menjadi warna hijau, seperti ini. Ini bebas. Untuk mengatur besar areanya ini terbatas. Ini yang saya bilang tidak seperti freeform. Ya, ini kita bisa aturnya hanya sebatas ini saja nih, panah yang ada di sini.
Kalau kita ketengahin ini malah merubah seperti merubah shape-nya ya, karena warnanya jadi berubah. Ya kita seleksi misalnya salah satu warnanya, lalu kita tarik. Nah hijaunya kalau teman-teman perhatikan ini memanjang ya teman-teman ya, memanjang ke bawah seperti ini. Tergantung panahnya ini posisinya di mana. Ini handle lah ya kita sebut. Dan yang begitu juga yang hijau sebelah sini. Nah misalnya warna putihnya ingin kita perluas, kita seleksi yang warna putihnya, lalu kita tarik panahnya seperti ini. Nah, kita perluas ya areanya teman-teman. Dan jadi sebenarnya tidak sebebas freeform ya teman-teman. Jadi di Illustrator juga ada istilah gradient mesh, dan memang itu terbatas, tidak seperti freeform gradient. Oke, seperti itu teman-teman untuk gradient di Adobe Illustrator dan Inkscape. Sampai ketemu di video selanjutnya.